Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Wandari. Di sini saya akan presentasikan proyek akhir AI yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Eh, Pertama, kita baca soalnya dulu, yaitu melatih jaringan saraf dengan backpropagation untuk melakukan pembelajaran terhadap data kebangkrutan perusahaan. Jumlah neuron pada input layer itu ada dua, jumlah neuron pada input layer itu ada empat, kemudian jumlah neuron pada output layer ada satu. Learning rate-nya atau E-nya itu sama dengan satu, maksimum apa-nya adalah 1000. Target error-nya adalah 0,01. Eh I-nya itu adalah 2,71828183. Tadi ketahui ada dua data, yaitu ada pendapatan X1-nya dan 0,34731 dan 0,2817007. Kemudian ada hutang atau X2 yaitu 0,15436, 0,328015. Target T-nya di data satu adalah satu dan target 2 adalah 0. Bobot bobot awal input ke hidden ada V11 yaitu 0,368996, V12 0,2999536, V13 yaitu 0,062631, V14 adalah 0,111371, V21 adalah 0,0757114, V22 adalah 0,236672, V23 adalah 0,012001, V24 0,374747. Lanjut ke bobot awal bias kehidupan ada V01, V02, V03, dan V04. Bobot awal hidden ke output yaitu ada W1, W2, W3, dan W4. Kemudian bobot awal bias ke output ada W0. Dan ini semua data kecuali target dikalikan dengan NIM saya yang terakhir ya, 3859. Lanjut, epoch 1 data satu, di mana operasi pada hidden layer pertama kita lakukan penyembelihan terbobot, di mana Z in 1 ya sama dengan V01 ditambah dalam kurung V11 dikali X1 dalam tutup kurung ditambah kurung buka V21 dikali X2. Kita masukkan angkanya tadi sini. Kemudian hasilnya ada 0,432553. Kemudian dilanjutkan ke Zin 4-nya. Itu ada yang 2 0,641552, Zin 3 0,468112, kemudian Zin 4 0,159351. Nah, pengaktifan Z1 sampai Z4, di mana satu untuk Z1 1/1 ditambah I pangkat negatif Zin 1. Yang tadi ya hasilnya ini masukkan, di mana E-nya itu adalah 0,71828183 berpangkat dengan Z1 yaitu ada 0, negatif 0,432553. Hasilnya 0,606483. Lanjut ke Z2 0655104, kemudian Z3 0,6149937, ke Z4 0,539754. Operasi pada output layer ada Y in sama dengan W0 bobot awal ditambah bobot base ke output satu dikali Z1, W2 dikali Z2, W3 dikali Z3, W4 dikali Z4. Itu tambahkan semua, masukkan angka, hasilnya ada 1,450208. Di Y-nya kita aktifkan, dan 1/1 ditambah I pangkat negatif YN, YIN. Masukkan, hasilnya ada 0,810030. Terus kita lakukan hitung kuadrat error. Nah, ternyata tadi nggak sesuai. Targetnya ada satu, Y-nya 0,810030. Di mana T dikurang Y sama dengan 1 dikurang 0,810030. Hasilnya jadi 0.
0,18997. Jumlah kuadrat errornya kita kuadratkan menjadi 0,036089. Kita hitung S-nya, itu dimana kuad, eh, kuadrat dikurang Y dikali 1/1 ditambah I pangkat negatif Y-in dikali 1 dikurang 1/1 dikurang pangkat negatif Y-n. Kita masukkan rumusnya, hasilnya dapat S-nya adalah 0,036086. Kemudian kita menghitung delta W-nya. Karena tadi targetnya tidak sama ya, tidak tercapai, maka kita lakukan penghitungan bobot kembali gitu. Sampai mendapatkan hasil. Cuman di sini saya hanya sampai epoch 1 data 2 hasil yang bisa kerjakan. Menghitung delta W-nya itu ada A-nya sama dengan 1, S-nya 0,036086, Z1-nya, Z2, Z3, Z4. Delta W1 sama dengan A dikali S dikali Z1, masukkan rumusnya dikalikan. Dapatnya ada delta W1 ada 0,021886, delta W2 ada 0,02364, delta W3 ada 0,022191, kemudian delta W4 ada 0,019478, delta W0 itu ada 0,036086. Kemudian menghitung S in, di mana S ini sama dengan S in 1 sama S dikali W1. Hasilnya itu ada 0,003176. S in 2 ada 0,013348. S in 3 ada 0,09468. S in 4 ada 0,000766. Menghitung S1, S2, S3, dan S4. Rumusnya ini untuk mencari rumus SI1. Kalau misalnya S2 itu ada diganti sinnya di sini ada sin 2, ini Z-nya Z2, di pangkatannya Z2, masukkan rumus, huruf, terus di sini ada negatif 0,002464, S2-nya negatif 0,009194, S3-nya ada negatif 0,007234, S4-nya ada negatif 0,00676. Lagi, setelah kita menemukan S-nya, kita lanjutkan untuk menghitung delta V, delta V2, dan delta V0. Hmm, didapatkan data V11 ada 4 ya, V11, V12, V13, dan V14, di mana rumusnya A dikali S1 dikali X1. Kalikan semua, kemudian ada hasilnya ini, kemudian ada V21, ini hasilnya, kemudian ada V01 sampai V04, hasilnya, kemudian ada menghitung bobot V1, V2, dan V0. V11 ini adalah V11 lama, dan ini data V11 yang baru. Di mana untuk mendapatkan bobot V1 baru yaitu ada V lama, bobot V lama ditambah itu data ya V11. Hasilnya ini ada terbaru V2-nya, V0-nya yang terbaru, kemudian ada ini V0 lama dan data V0 baru, kemudian ada bobot V0 barunya itu ini ada V01, V02, V03, V04. Ada menghitung bobot W dan W0 ini yang lama, W1, W2, W3, W4, dan W0 yang lama ini W1, W2, W3, W4, W0 yang terbaru. Kemudian ada itu rumusnya ada W0 W bobot lama ditambah data bobot baru gitu.
Hasilnya W1, W2, W3, W4, W0. Nah, maka sudah tadi kan hasil pindah Epo 1 data 1, ini kesimpulannya ada V11 sama dengan 0,368140, V12 sama dengan 0,296239, V13 adalah 0,060119, V14 0,11136, V21 0,07534, V22 sama dengan 0,235207, V23 0,0101884, V24 0,37464. Bobot bias ke hidden, langsung saya bobot hidden ke output, bobot bias ke output. Nah, untuk epoda 1 data 2 dengan target 0, kita menggunakan dengan hasil final epo 1 data 1 yang kita gunakan ini dengan X1-nya itu ada 0,081707, X2-nya 0,328015. Pertama kita operasi pada hidden layer dulu, yaitu penjumlahan terbobot di mana Zin dikalikan masukkan angka, dihitung rumusnya, menghasilkan Zin-nya ada 0,415228. Ini Zin 2, Zin 3, dan Z4. Betul, kemudian kita aktifkan Z1 sampai Z4-nya, rumusnya. Kemudian ini hasilnya di mana Z1 ada 0,60241, Z2-nya 0,573855, kemudian Z3-nya 0,572799, Z4-nya adalah 0,553877. Operasi pada output layer ada W ini kita perlukan ya. W-nya ini keterangan diketahuinya tadi, W bobot terbaru, nyain, masukkan rumus, masukkan angka, kemudian kita jumlahkan, selesaikan perhitungan, ada hasilnya adalah Y 0,677149. Diaktifkan menjadi 0,663102. Nah, ternyata targetnya tercapai. Targetnya adalah 0, maka itu kita hitung kuadrat errornya, di mana target dikurang Y. Jadi negatif 0,663102. Kita kuadratkan menjadi 0,439704. Pertama, kita hitung S-nya dulu, rumus S, kemudian masukkan angka. Ini hasilnya ada 0,454119. Hitung delta W, ada Z1, Z2, Z3, dan Z4 yang kita dapatkan di ini. Mana kita untuk mencari delta W-nya, dikali S dikali Z1, menyesuaikan W2, Z2, W3, Z3, W4, Z4, dan W0 bobot baru apa pertama kalinya nggak ada Z-nya. Hasilnya ini delta W1, delta W2, delta W3, delta W4, dan delta W0. Menghitung SIN-nya sini rumusnya sama mengikuti bobot W1, W2, W3, W4 menyesuaikan dengan ini yang dicarinya. Hasilnya ini SIN1, SIN2, SIN3, SIN4. Menghitung S1, S2, S3, dan S4 ada di sini rumusnya. Ini rumus, kemudian masukkan angka dan hasilnya ada negatif S1. S1 itu ada 0, negatif 0,039015. S2-nya itu ada negatif 0,1474479. S3-nya ada negatif 0,106862. S4-nya ada negatif 0,015862. Ada menghitung delta V1, delta V2, dan delta V0.
V1, V12, V13, data V14, ini data V21, 22, 23, 24, data V0, V01, V02, V03, dan data V04. Menghitung bobot V1, V2, V0. Ini yang kita perlukan ya, data yang kita perlukan. Kemudian ini rumusnya, masukkan angka. Data V11 ini dikali dengan data V11 ini. Misalnya V11, V12, V13, ini V21. Kemudian menghitung bobot W, ini data yang diperlukan. Masukkan rumus, angka, hasil. Maka hasil pindah epoch 1 dan epoch 1 data 2. Eh, karena sudah selesai, saya akhiri. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.